Shalom, Tuhan memberkati. Kecewa itu satu sikap hati. Kecewa itu menjadi satu penyakit yang dapat mengakibatkan berbagai macam akibat dari satu kata kecewa ini. Saat ini kita akan menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita mau agungkan, kita mau tinggikan Yesus. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Shalom, shalom, jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Bapak Ibu Saudara yang terhormat, mari sebelum kita mulai ibadah online sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk ibadah online pada hari ini, kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan. Engkau sertai pemimpin pujian, juga pemain musik. Kiranya Engkau persatukan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembawa firman. Kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu Engkau tanamkan dalam iman kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa pada hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita boleh kita rasakan setiap hari. Berkat pengorbanan yang Tuhan berikan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan saat ini kita akan menerima kemenangan yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak dan Saudara, kita mau agungkan, kita mau tinggikan Yesus. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kita imani
pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Karya salib-Mu Tuhan berikan kita kemenangan Yesus. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah berkorban buat kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima kuasa dari-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, setiap orang yang percaya kita katakan amin. Haleluya, kita sudah ditebus oleh Allah. Untuk itu kita siap menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Pujian bagi
haleluya, kita memujikan dengan sukacita. Pujian yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan menerima kuasa dari firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat yang dari Engkau melalui firman Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Bapa, Engkau telah menebus kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak dan Saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online yang masih bersama-sama dengan kami. Yalah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita siapkan segalanya. Fokus pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, karena kesehatan Kau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di dalam online pagi hari ini. Kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu agar menguasai kami, agar pelajaran hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi bahan introspeksi kami sejauh mana kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita arahkan iman kita. Belajar pada firman Tuhan yang masih berada di seputar Paskah. Seputar kebangkitan Yesus. Apa efek kebangkitan Yesus bagi kita, bagi para murid yang dapat menjadi contoh pelajaran bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, kecewa. Kecewa itu satu sikap hati, kecewa itu menjadi satu penyakit yang dapat mengakibatkan berbagai macam akibat dari satu kata kecewa ini. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 dengan judul di dalam kitab kita, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Kita tidak akan baca semuanya, kita akan lihat ada dua orang murid Yesus yang saat itu mengalami kekecewaan dan dia meninggalkan Yerusalem, pergi pulang ke Emmaus. Nah, di perjalanan mereka banyak bercerita tentang siapa Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 24 ayat 18 sampai 20. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Kekecewaan dapat membuat orang yang mencintai Yesus undur dari persekutuan. Hati-hati. Contoh yang kita pelajari ini, seorang yang bernama Kleopas. Dia hafal tentang Yesus. Dia sangat mencintai Yesus. Bahkan pada suatu saat dia dalam perjalanan itu selalu fokus ceritanya tentang Yesus yang berbuat mujizat, yang berbuat baik, yang berbuat sesuatu yang luar biasa. Tetapi para imam menangkap dia, menyalibkan Yesus, bahkan
sampai pada kematian Yesus. Nah, dia hafal cerita tentang Yesus, tetapi dia tidak dapat menyerap kehebatan Yesus di dalam kehidupannya. Ini yang membuat kekecewaan, lalu dia meninggalkan persekutuan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, cerita atau hafal saja tidak cukup untuk menjadi orang percaya yang imannya tumbuh. Hafal saja tidak cukup. Ada yang harus kita miliki selain hafal. Tetapi benar-benar mengerti, benar-benar menerapkan ajaran Yesus di dalam hidup. Supaya kalau kekecewaan muncul, kita tidak undur. Justru di tengah kekecewaan kita dapat belajar. Kurang apa aku di dalam mengikut Yesus. Nah, Tuhan tahu kekecewaan ini harus diobati. Tuhan tahu kekecewaan ini harus hilang dari kehidupan orang percaya. Sehingga pada waktu itu perjalanan ke Emmaus, 2 orang yang berjalan itu Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan ini membawa dampak yang luar biasa. Nah, membawa dampak yang luar biasa. Apa yang dikatakan Tuhan? Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, berapa lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus langsung menegur. "Hai kamu orang bodoh." Orang Kristen yang hafal kitab suci tetapi tidak bisa menggunakan kitab suci di dalam hidupnya, dikatakan dia bodoh. Dia lamban hatinya. Lamban itu tidak cekatan. Tahu tetapi tidak segera melakukan, itu lamban. Nah, kelambanan ini mempengaruhi iman yang dia miliki. Mereka hadir di dalam ibadah. Mereka setia di dalam membaca kitab suci. Mereka setia di dalam berdoa. Tetapi lamban di dalam menerapkan apa yang dipelajari itu dalam hidupnya. Sehingga imannya tidak tumbuh. Nah, akibat dari kelambanan ini kekecewaan yang muncul. Akibat kekecewaan dia gampang sekali meninggalkan Yesus. Akibat kekecewaan ini dia bergereja tetapi tidak mengalami pertumbuhan iman. Kasih yang diajarkan Tuhan dia hafal tetapi tidak dapat diterapkannya. Pengampunan yang diajarkan Tuhan dia hafal, dia ngerti tetapi tidak pernah diterapkannya. Akibatnya apa? Tuhan katakan kamu bodoh. Nah, kamu lamban hatimu. Nah, sehingga hari ini kita harus mempelajari ini. Bukan hanya sekedar mempelajari, menerapkan pengalaman yang ada dari Kleopas ini. Kita terapkan dalam hidup kita. Yang mana bukan Kleopas yang meninggalkan persekutuan, tetapi Kleopas yang didatangi oleh Yesus. Kleopas yang berjalan bersama dengan Yesus. Kleopas yang ditegur oleh Yesus. Yang dikatakan dia bodoh dan lamban. Berbahagialah kita yang saat ini merasa mungkin kita menjadi jemaat yang masih lamban. Mungkin kita menjadi jemaat yang masih bodoh. Mungkin kita menjadi jemaat yang punya iman tetapi tidak pernah menerapkan iman. Dan Tuhan segera
menegur kita. Nah, karena Tuhan menegur kita, maka ada peristiwa yang ajaib. Kalau kita siap ditegur Tuhan, kita memperbaiki diri, ada peristiwa yang ajaib. Tuhan datang di dalam kehidupannya. Tuhan ngajar tentang kitab suci. Ya, Tuhan mengajar kitab suci. Mulai dari kitab Musa, Tuhan katakan. Ya, dikatakan dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Pelajaran yang diajarkan Tuhan bukan pelajaran-pelajaran yang sulit untuk dimengerti, tetapi pelajaran-pelajaran yang mudah. Tuhan mengingatkan, ini loh, mulai dari pelajaran kitab Musa, Taurat diajarkan, sampai dengan pelajaran kitab para nabi, Perjanjian Lama diajarkan. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Untuk apa? Untuk makanan rohani kita, makanan iman kita. Sehingga orang percaya harus merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Supaya apa? Segera membuka mata hati. Segera membuka mata rohani kita. Bahwa perjalanan hidup kita secara duniawi ini membutuhkan firman Allah. Yang di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Sehingga kita berani meninggalkan kekecewaan. Kecewa sering muncul, tetapi jangan mempengaruhi kita terlalu dalam. Kita harus tinggalkan kekecewaan, kita harus segera mengerti kitab suci, kita harus segera mengerti hadirnya Yesus, kita harus segera menerapkan iman kita. Agar kita siap untuk menjadi contoh dan teladan. Melihat kematian Yesus bukan merupakan ketakutan bagi kita. Tetapi kematian Yesus membangkitkan kekuatan kita. Sehingga kekecewaan kita hapuskan. Mungkin ada di antara jemaat yang hari ini masih mengalami kekecewaan. Karena doanya belum dijawab. Karena penyakitnya belum disembuhkan. Karena kekurangan berkat belum dijawab oleh Tuhan dan berbagai hal. Ingat, hari ini Yesus hadir di perjalanan hidup kita. Dan Yesus mengajarkan kitab suci dalam setiap langkah hidup kita. Agar kita tidak lamban, melainkan kita cepat tanggap dan menggunakan iman untuk mengalahkan kekecewaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kau Allah yang baik, kau Allah yang sempurna, kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat belajar firman-Mu, menghilangkan berbagai macam kekhawatiran hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita masih harus memakai masker. Kita harus jaga jarak, kita harus cuci tangan, kita harus tetap berdoa agar kita sehat. Amin. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ada ibadah anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab.
Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Minggu siang ibadah kaum muda. Ayo kaum muda bangkit supaya dapat beribadah bersama-sama, kerja buat Tuhan. Nah, itulah yang ketiga, doakan agar ibadah online jalan terus. Karena ibadah online dikonsumsi teman-teman kita, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah online, tolong di-like, tolong dikomentari dan di-share. Supaya Bapak Ibu menjadi penginjil-penginjil. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Nah, doakan agar kru sehat. Doakan agar kru semangat. Doakan agar alat-alat awet. Sehingga ibadah online jalan terus. Nah, itu pengumuman. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita. Kami sudah belajar firman-Mu Bapa. Kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapa urapi hamba-Mu, Bapak Presiden Jokowi, Presiden kami. Engkau akan pimpin berkati, beri kesehatan yang baik di dalam mengelola negara kami. Pimpin pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin negara kami, Engkau akan pimpin berkati ya Tuhan. Para menteri, Engkau akan pimpin berkati. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami mohon Bapak pimpin berkati beliau. Pimpin untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. TNI, Polri, berikan penjagaan padanya. Pimpin di dalam menjagai negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Kami satukan iman kami. Kami naikkan doa syafaat kami untuk anak kami Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru supaya dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kau juga jamah anak-Mu Tuhan yang membutuhkan Engkau. Engkau jamah Arin yang ada tumor di dada, yang tulangnya rapuh. Kau jamah. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Ibu kita yang minta kekuatan kaki supaya dapat berjalan dengan baik, dapat beribadah bersama kami. Ibu Setia Purnomo yang jatuh sesek, Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Dan Tuhan jamah Ibu Linda supaya Tuhan berikan berkat-Mu agar Bu Linda juga Kau jamah asam lambungnya tidak naik lagi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Richard yang meminta perpanjangan visa belajar. Kiranya Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa mengucap syukur untuk teman-teman kami yang telah Engkau jamah. Bapak Gito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutresno, Kau jamah. Sembuhkan total sehingga dapat beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun Tuhan telah buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Tuhan limpahkan untuk engkau. Karena saat ini Tuhan telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan kepadamu. Terimalah berkat untuk keluargamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah sampai setiap orang akan dikatakan diberkati.
kedanglah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.